Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Alia Herlina dengan NIM 240551068. Izin melanjutkan penjelasan mengenai DML. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu DML part 1. Baik, saya akan membuka exam terlebih dahulu untuk menjalankan MySQL di command prompt. Saya start. Sebelumnya mohon maaf apabila suara hujan di luar terdengar karena emang lagi deras sekali. Nah, apabila sudah running, kita tutup, terus kita buka command prompt. Nah, sudah terbuka, kita masuk ke MySQL. Lalu kita masuk ke database ya. Nah, oh ya, mohon maaf juga kalau saya batuk-batuk di video ini karena memang sedang flu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya habis ngedit video yang pertama, jadi oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Pertama saya mau pilih mau show tabel dulu aja, jadi biar nggak lupa. Saya mau select from, mau nunjukin value setiap tabelnya biar bisa sebagai contekan kalau nanti kita mau mengubah datanya. Produk dulu aja. Karyawan. Transaksi. Nah, sudah. Pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, itu ada query dengan join. Jadi maksudnya nanti kita akan menggabungkan suatu tabel dengan tabel lain untuk menampilkan data yang memiliki hubungan berdasarkan ID. Jadi misal pada misal transaksi, nanti transaksi kan punya hubungan sama produk ya, jadi nanti kita mau nampilin si datanya yang punya hubungan gitu. Jadi nanti gini, select kategori untuk mendapatkan data yang memiliki hubungan berdasarkan ID kategori. Teruskan ID. Ini produk transaksi. Misal, gimana ya? Misal kita kali ini transaksi berdasarkan ID biasanya produk transaksi di barang itu transaksi, berarti transaksi ID transaksi.
Terus transaksi transaksi itu apa ya berarti ya? Hmm, transaksi uh, enam tanggal deh, tanggal transaksi kos produk ID produk terus produk nomor produk from produk from kategori from produk join transaksi on produk ID produk sama dengan transaksi ID produk. Coba gimana ya? Error join transaksi on produk from produk from produk kategori join usaha apa ya? Oh, coba
ya. Select produk, ID produk, produk, ID transaksi, tanggal transaksi. ID produk. Hmm, semoga berhasil. Nah, ini jadi query yang tujuannya itu nanti untuk nampilin si datanya, tapi berdasarkan hubungan yang dimiliki antara kedua tabel gitu. Terus query yang selanjutnya itu ada yang tadi ini kan inner join dia masuknya. Jadi di join itu ada dibagi 3, inner join, left join, sama right join. Nah, inner join tadi itu tuh dia menggabungkan data dari 2 tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan, yaitu tadi si ID-nya kan. Nah, dia ini cuma nampilin data yang memiliki hubungan dari kedua tabel. Nah, ada ID, nama, sama tanggal. Terus dia nggak menampilin data yang nggak ada hubungannya. Jadi misal nih, di transaksi kan ada ID karyawan, tapi kan dia nggak ada hubungannya sama produk, jadi dia nggak ditampilin di inner join ini gitu. Terus selanjutnya kita akan beralih ke left join. Left join ini nanti menggabungkan data dari 2 tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan. Nah, tapi menampilin data semua, tapi si left join ini nanti nampilin semua data dari tabel kiri dan data terkait dari tabel kanan. Nah, nanti kalau nggak ada hubungannya, kolom tabel kanan akan kosong. Coba kita lihat apakah berhasil. Tadi apa? Left join ya. Left join, oke. Select produk, ID produk, nama produk, transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi, from produk, left join, transaksi, dan produk,
ID produk sama dengan transaksi ID produk. Nah, kayak ini, jadi tuh nanti dia nampilin di nama produknya. Sebenarnya kan si smartphone, smartwatch, DSLR dan lain-lain itu kan dia nggak ada di transaksi, belum belum kejual dia. Tapi karena kita pakai live join, dia akan tetap nampilin si data-datanya itu, tapi dia kosong gitu atau nol di sini. Nah, coba kita lihat perbedaannya kalau kita pakai yang right. Oke. Biar tahu jelas gitu. Select produk.id produk produk nama produk transaksi id transaksi tanggal transaksi from produk right join transaksi on produk ID produk sama dengan transaksi ID transaksi. Nah, kalau yang ini sebentar. Oh, jadi karena si tabel kanan itu memiliki semua baris tabel kanan itu memiliki hubungan, makanya dia hasilnya sama kayak yang inner join. Oke, oke. Jika transaksi oh, oke, oke, oke. Jadi anggapan si produk ini itu tabel kiri, ini si transaksi itu tabel kanan. Tapi karena si transaksi kan nggak ada yang kosong, jadi nggak ada data transaksi yang nggak ada produknya kan, makanya dia sama, jadi nggak ada yang nol. Jadi kan ini kan tabel kiri, nggak semua produk punya transaksi, makanya dia ada yang kosong. Tapi di tabel kanan semua transaksi kan punya produk, makanya dia full, nggak ada yang kosong, nggak ada yang nol. Seharusnya kalau misal nih dua tabelnya kayak produk sama kategori, kan ada misal ada kategori yang nggak punya produk gitu. Nah, dan kategori itu sebagai tabel kanan. Nah, nanti si kategorinya ini juga punya value nol karena dia kosong gitu datanya. Jadi right left ini untuk nampilin data-data yang kosong, yang nggak ada yang sebenarnya nggak ada di tabel lainnya gitu. Kalau kalau mau nampilin yang kosong, yang nol gitu. Oke. Okay. Yang selanjutnya
Misal kita di produk ya. Jadi ini saya ingin menjalankan query dengan group by. Itu tuh maksudnya untuk mengelompokkan data berdasarkan suatu kolom tertentu, kemudian menghitung total suatu kolom tertentu untuk setiap kolom tertentu. Jadi misal saya mau pakai produk, jadi saya mengelompokkan data berdasarkan kolom nama produk, terus saya hitung total apa di sini sebutnya ya, stok ya, total stoknya berdasarkan untuk setiap nama produknya. Jadi select ID produk, nama produk, sum ini stok buat mentotalkan, from produk, group by ini buat berdasarkan apa gitu, nama produk. Nah jadi dia akan apa ya, nampilin berdasarkan nama produk. Jadi dia ascending dari huruf yang paling atas dulu, C, D, L sampai T. Lalu si stoknya ini juga ditotalin, jadi kayak total trip atau berapa ya, ini emang sudah ditotalin sih ya stoknya. Nah tapi dia nanti diurutin gitu berdasarkan namanya dan stoknya gitu. Setelah itu kita juga bisa pakai jadi misal kita mau nampilin suatu data dengan syarat tertentu, yaitu misal contohnya saya mau nampilin data yang harganya, data dalam sebuah produk, value dalam sebuah produk yang harganya lebih dari 2 juta misal. Kita bisa pakai query ini. Select ID produk, sum bilangnya apa, harga ya, harga from produk, group by berdasarkan ID produk, having some harga lebih dari berapa ya, 1 juta deh tuh warga ini enggak ya. Nah jadi dia nanti akan nampilin data mana aja yang harganya itu lebih dari 1 juta, yaitu ada ID pertama, ID produk 1 laptop, terus ada produk 2 printer, dia 1.500.000, 7.500.000, 2.500.000 tuh smartphone, terus smartwatch 1.500.000, sama yang terakhir itu nomor 6 DSLR kamera ya 3 juta gitu. Terus ada query dengan fungsi agregasi. Jadi maksudnya ini nanti kita bisa nentuin max, min, average dari suatu data. Misal dari suatu data pertama misal select max, harga harga maksimum from produk
Nah, nanti kalau kita menjalankan flyer ini, kita akan dapat ini um, data yang menunjukkan harga tertinggi atau harga maksimum yang ada dalam suatu um, tabel tersebut gitu. Nah, si tabel ini kita namain harga maksimum yang ada pada klien ini, S harga maksimum. Kita juga bisa pengen mengetahui nih yang minimal tuh berapa sih gitu, pakai sama aja, cuma diganti min aja, minimum produk. Nah, harga minimumnya yaitu 400.000, itu punyanya si siapa dia, tripod gitu. Terus kita bisa pakai average untuk rata-rata, jadi sama aja sih, cuma diganti AVG gini, harga has rata-rata bisa. From produk. Oh, oh select. Nah, jadi nanti bakal ngasilin rata-rata harga dari si tabel itu, yaitu ada di sini. Gitu. Oh, ini ada salah penghitungan ya di sini. Harusnya komanya cuma titik nol nol, tapi dia terhitung menjadi titik nol berapa? Nol, ada 6 nol. Harusnya ini rata-ratanya 223.000. Enggak, 2.237.500.000. Gimana caranya biar kita bisa coba ya. Nah, coba kita pakai ini ya. Ini untuk mempertahankan di belakang koma itu cuma 2 nol, jadi nggak berlipat ganda dia. Pelet format. Nah, ini jadi lebih jelas ya, jadi lebih bisa dibaca. Jadi rata-ratanya tuh 2.237.500 rupiah gitu. Selanjutnya ada query.
Jadi kita bisa juga bentar. Stoknya tuh ada berapa aja ya? 20 sampai 20 sampai 40. Jadi misal kita pengen jumlahin harga barang dengan stok antara 20 hingga 40. Nah, ini tujuannya buat menghitung total nilai barang dalam kisaran stok tertentu. Jadi kita pakai select sum harga from product where stock between 20 and 40. Nah, kita edit formatnya juga. Coba bisa nggak ya? Sum harga 2 apa jam masih? Apa berarti ya ini ya? Nah, hah? Kok beda? Oh iya sih. Atau pakai yang ini ya? Coba. Oh iya. Oke, oke. Nah, jadi ini tuh tujuannya untuk ngitung total nilai barang dalam kisaran stok tertentu, yaitu dalam kisaran stok 20 sampai 40 itu totalnya bernilai 5.900.000 gitu. Jadi kalau misalnya pengen pakai format yang lebih rapi gini, kita harus nambahin format sum koma 2 gini. Selanjutnya ada query dengan fungsi waktu. Misal kita pengen mengetahui tahun dalam sebuah tabel, tahun transaksi misal. Select year, tanggal transaksi from transaksi. Nah, kita bisa tahu year-nya doang gitu. Kalau misalnya pengen tahu bulannya doang, misal select month, tanggal transaksi from. Nah, ini bulannya doang. Terus tanggal spesifik bisa juga date, tanggal transaksi from transaksi. Nah, ini nanti muncul tanggalnya doang gitu. Terus apa lagi ya?
Terus saya mau nambahin juga query union. Jadi nanti query-nya ini untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah select gitu. Contohnya itu misal misal um, saya ingin menampilkan semua produk, semua tabel, semua value produk dan juga transaksi menggunakan query union. Jadi dia select produk S from dari tabel produk union produk. Oh, ya error. Oh alah, iya iya iya. Masuk dulu dah. Kita masuk ulang ya karena tadi error. Hmm, Transaksi mana ada? Nah, jadi ini nanti nampilin labelan jadi ini tuh sebenarnya satu tabel ini gabungin dua tabel yaitu tabel produk sama tabel transaksi. Jadi dia nampilin produk tuh apa aja, transaksi itu apa aja gitu. Dan digabungin dalam satu tabel.
untuk eh, nah, dengan Union kita juga bisa mengelompokkan buat satu tabel dengan produk buat satu tabel produk nih dengan harga di atas 1 juta, terus transaksinya di atas 500.000 misal ya, kita bisa pakai sinteks gini, select namanya produk mahal, as jenis, terus nama produk as nama, harga as harga juga, dari tabel produk dimana harganya lebih dari 1,86 juta. Union select gabungin dengan select transaksi besar, jenis, nama produk as nama, total harga as harga, from dari tabel transaksi inner join produk transaksi ID produk sama dengan produk ID produk ID produk where total harga lebih dari 500.000 suaga. Select jenis total produk nama, total harga from transaksi inner join produk from transaksi .id produk ID produk. Nah, jadi nanti bakalan nampilin, kebetulan transaksinya ternyata di atas 500.000 semua totalnya, jadi nanti bakal nampilin ini produk-produk yang mahal yang di atas 1 juta doang, terus sama transaksinya yang di atas 500 doang dalam satu tabel gitu. Union tuh fungsinya itu, jadi dia gabungin 2 tabel dalam satu tabel baru gitu, dan datanya nanti akan dimunculin di situ semua. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan DML part 2 dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan.